Mobil yang bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Ini mobil sport andalannya BMW, yakni BMW M2. Gila, G-force-nya gede banget. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi yang kedua ini jauh lebih gede, jauh lebih kencang, dan jauh lebih canggih. Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Sekarang di samping gua udah ada mobil yang bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Ini mobil sport andalannya BMW, pabrikan asal Jerman, yakni BMW M2. Yoi, ini M2 yang generasi kedua alias yang diproduksi pada tahun 2023 ya. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi yang kedua ini jauh lebih gede, jauh lebih kencang, dan jauh lebih canggih. Nah, tapi kita yang pertama akan bahas kayaknya nggak afdol kalau mesinnya dulu deh, karena kalau varian M pasti fokus ke performanya. Yuk kita lihat mesinnya. Mesin yang digunakan bisa dibilang spesial nih, yaitu S58 6 silinder twin turbo 3000 cc yang menghasilkan 453 daya kuda serta torsi 550 Nm. Dan hebatnya turbonya ini adalah twin scroll serta sudah menggunakan teknologi double vanos. Tersedia dengan dua transmisi ya. Dia ada 6 speed manual sama 8 speed dual clutch. Nah, mobil yang kita review ini menggunakan transmisi dual clutch. Nah, klaim dari BMW, transmisi yang dual clutch ini lebih kencang dibanding manual, karena manual itu kan punya kendala waktu start ya, dia terlalu overspin. Nah, dual clutch ini dia respon transmisinya lebih cepat sehingga 0 ke 100 km per jam ya, hanya 4,1 detik, sedangkan varian manual hanya 4,3 detik. Dia disambungkan ke roda belakang dengan 8 speed dual clutch. Nah, kalau kalian lihat, ini ruang mesinnya rapih serta ada strut bar untuk performa handling yang lebih rigid. Jadi untuk di track, mobil ini stabil banget. Sekarang kita lihat sampingnya, kira-kira kaki-kakinya pakai apa ya? Yuk. Ya, jadi suspensi yang digunakan mobil ini menggunakan double joint. Jadi cara struktur ini mirip-mirip sama McPherson ya. Dia independen. Yang belakang itu multi-link. Ini adalah kombinasi yang pas untuk kenyamanan di jalan raya, tapi kalau dipakai di sirkuit nggak malu-maluin ya. Secara handling ini mobil benar-benar mumpuni banget. Karena dia itu pemilihan peleknya berbeda dengan depan yang belakang. Yang depan ini pakai 19 inci, sedangkan yang belakang pakai 20 inci. Nah, dibalut dengan ban 275 profil 35 R19 ya. Dia enaknya cakrama udah ventilated dan ukurannya gede banget. Nah, untuk pengereman, mobil ini juga nggak kaleng-kaleng guys. Yuk, kita lihat di belakang nih. Karena ini rear wheel drive, jadi traksi ban belakang itu juga harus kuat. Makanya dia lebar peleknya itu lebih gede dibanding yang belakang, serta ada wide body supaya fitmentnya mobil ini terjaga dengan sangat rapi. Yoi. Nah, untuk yang belakang dia penggunaan peleknya ini 20 inci ya. Ini dibalut dengan ban 285 profil 30 R20. Nah, jadi naik 1 inci dibanding ban depan. Ini untuk meningkatkan grip mobil ini supaya waktu launch atau waktu nikung di kecepatan tinggi, gripnya tetap terjaga dan meminimalisir oversteer. Bagian belakangnya ini bisa dibilang futuristis ya. Memang secara desain bagian depan belakang itu beda jauh sama generasi pertama. Nah, ini masalah selera. Ada yang lebih suka generasi sebelumnya, ada suka yang generasi yang kedua. Nah, gua sih generasi kedua ternyata ganteng juga ya. Nah, secara desain dia lampunya udah LED, dia ada 4 buah knalpot yang sebenarnya bisa diatur modenya lewat interior. Jadi kalau misalnya suaranya mau kalem itu bisa. Tapi kalau suaranya mau gahar dan 6 silindernya berasa buas, kalian bisa tekan tombol knalpot yang ada di konsol tengah. Nanti kita cobain ya. Meskipun ini sport car ya, tapi BMW tuh nggak mau mempersulit pengendaranya. Makanya mobil ini tuh ada cornering sensor bagian depan dan bagian belakang. Sehingga kalau misalnya lewat jalan-jalan yang sempit, kita nggak perlu worry. Sekarang kita lihat bagasinya. Yang menariknya adalah untuk seukuran sport car, bagasi mobil ini tuh luas banget. Luasnya ini adalah 390 liter. Memang ada gundukan karena ini pakai pelek gede, cuman ke dalamnya itu luas banget. Nah, sekarang kita lihat interiornya, ada fitur apa aja sih? Yuk. Nah, secara desain di interior, menurut gua generasi keduanya ini jauh lebih futuristis dan jauh lebih ganteng.
Karena kalau lo lihat tarikan garisnya ini serba tegas dan dia nggak ada tombol-tombol untuk fitur yang mewah ya. Karena mobil ini mobil sport, fiturnya difokuskan untuk meningkatkan performa. Tapi secara look ya, secara desain mobil ini itu jauh lebih futuristis. Ditambah dengan layar 12,3 inci yang nyatu dengan panel instrumen. Nah, jadi head unit sama panel instrumen ini nyambung. Nah, di head unit itu kalian bisa ngatur climate control. Karena di BMW M2 generasi kedua ini dia nggak ada tombol V6 untuk ngatur AC. Nah, jadi di head unitnya itu ada apa aja sih? Ya, pertama ini kalian bisa ngukur lap time lewat head unit, terus kalian bisa ngatur mode. Nah, modenya itu ada apa aja ya? Jadi modenya itu ada mode yang road, jadi untuk kenyamanan di jalan raya. Terus ada mode sport, kalau misalnya tarikannya mau lebih instan. Dan juga ada mode track. Mode track itu dari tenaga, stability control itu nggak ada yang di-cut sama sekali. Jadi mobil ini bener-bener liar. Nah, tombolnya ini ada di M1 sama M2. Kalau misalnya kalian mau yang M2 itu yang masih jinak mobilnya. Tapi kalau misalnya M1 ini mobil traction control dimatiin, ya stability control dimatiin, dan nggak ada power loss sama sekali. Jadi mobil ini bener-bener liar. Makanya 0 ke 100-nya cuma 4,1 detik. Nah, ini dia nih, persnelingnya unik, dia masih pakai joystick khas BMW ya, jadi genggamannya enak, dia udah ada pedal shift juga. Nah, ini yang gue bilang nih, mode knalpotnya bisa diatur. Kalau misalnya suaranya mau yang jinak, kalian bisa pencet tombol knalpot. Sebaliknya kalau mau yang gahar, kalian pencet lagi tombol knalpot. Dia masih ada joystick khas BMW di sini ya, sama parking brake-nya udah elektrik. Nah, sekarang kita nyalain mesinnya dan dengerin suaranya. Nah, yang gue suka adalah raungan mesin S58 ini merdu banget khas 6 silinder jadul. Jadi semakin nambah fun to drive. Suaranya merdu banget dan gue nggak sabar pengen test drive. Langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive BMW M2 ini. Ternyata rasanya tuh masih bisa digunakan secara nyaman untuk harian ya. Karena dia seperti yang gue bilang tadi, dia kan suspensinya udah adaptif. Jadi ketika kita di mode road, ini kan ada mode road, itu suspensinya jadi lebih empuk dibandingkan di mode sport atau mode track ya. Udah gitu ya, ini kan ada M1 sama M2. Nah, ini kalian bisa setting sesuai kesukaan kalian. Misalnya M1 kalian mau setting yang powerful, jadi engine bisa di sport plus, chassisnya di sport plus, jadi lebih rigid, steering juga, dan brake juga bisa di sport. Nah, kalian tinggal pencet yang M1. Kalau yang M2 kalian juga bisa setting juga sesuai dengan kebutuhan, misalnya mau efisien, comfort. Nah, itu dengan adanya tombol ini jadi kalian nggak ribet ngatur-ngatur di head unit lagi. Tinggal pencet M1 sesuai settingan kalian, ini udah sport plus semua. Kalau M2 mau comfort tinggal dipencet aja gitu. Udah gitu ya, secara posisi nyetir ya, mobil ini tuh meskipun mobil sport tapi rasanya agak commanding kalau menurut gue. Jadi dia tuh karakternya tuh nggak terlalu tiduran ke tanah, nggak seperti mobil F1. Mobil ini seperti mobil sedan pada umumnya. Ya, karena ini dibantu dengan pengaturan jok yang semuanya udah elektrik, reclining, sliding, sama pengatur ketinggian. Ya. Udah gitu setirnya juga bisa tilt dan teleskopik. Makanya kalau menurut gue, meskipun ini sport car, tapi posisi nyetirnya menurut gue masih ergonomis guys. Udah gitu, meskipun di road, memang karakter sport car tetap berasa ya, masih terasa kayak ajut-ajutan, suspensinya kaku, tapi memang itu untuk handling. Nah, kalau mode road ini memang karakter masih ada seperti itu, cuman kalau misalnya sport atau track, nah itu rasanya lebih kaku lagi buat handling yang lebih rigid, serta chassisnya ini oke banget loh. Ini meskipun bobotnya 1,7 ton ya bobot mobilnya, itu hitungannya berat karena mobil ini kan banyak teknologinya. Cuman rasanya itu rigid banget, kayak bodinya itu enteng dan mesinnya enteng banget. Nah, begitu loh mas. Itu nih, ini yang gue suka nih. Ketika di mode ekstrim ya, M1 atau M2 sesuai settingan kalian. Ini kan settingan ada sport, semuanya ada sport plus nih. Ini yang keren nih, ini ketika settingan semua di sport plus, ini rasanya bener-bener mobil yang siap untuk ngebut. Jadi nggak usah itu kayak apa ya, kayak nantangin nih mobil buat ngebut terus. Ya, udah gitu suspensinya jadi semakin keras ya. Cuman memang, nah kita tes sedikit nih akselerasi tarikan. Wah. Oke, secara mesin ya, dia kan 3000 cc twin turbo, turbonya 2, tenaga itu 463 horsepower dan torsinya sekitar 500 Nm, which is itu gede gitu.
ya. Nah, begitu kalian settingannya itu langsung di semuanya di Sport Plus, mulai dari engine, chassis, steering, sampai brake, itu rasanya kayak mobil yang siap untuk track day. Karena semuanya serba kaku ya. Suspensi langsung keras banget. Mesin juga ini kayak nantangin kalau mau digeber. Dan traction control langsung mati. Jadi memang harus berhati-hati. Nggak bisa, nafsu kita tuh jangan gede ketika pakai mobil ketika pakai mode yang M1, karena memang semuanya itu dimatiin, mulai dari traction control, stability control, tapi tenaga mesin malah digedein. Gila emang. Itu ngegasnya nggak full, tapi yang gua rasain mobilnya udah slip ban belakang itu ya. Jadi gejala oversteernya waktu putar balik atau di tikungan itu lebih berasa. Nah, makanya di head unitnya ini ada fitur M-Drift. Dan nih, sorry gue potong lagi ngomongin performa ya. Ini AC dingin banget BTW. Mobil sport AC dingin kan kapan lagi. Nah, lanjut. Ketika semuanya di Sport Plus ini, perpindahan gigi juga ngejedak banget. Jadi kita tuh kayak berasa dilempar guys. Ya, 1 ke 2 itu tenaganya ngisi terus, dan perpindahan gigi itu cepet banget, khas dual clutch. Setirnya itu juga direct banget guys, jadi sesuai yang kita mau. Kita ngebelokin setirnya itu patah banget ya, bodinya nurut gitu, sama sekali nggak ada gejala body roll. Dan dia turbo lag-nya juga jadi minim banget guys. Jadi ketika di Sport Plus, turbo lag-nya itu minim, beda sama di road atau di comfort kan. Beda di road atau di sport, dia masih ada turbo lag-nya gitu. Nah, ngomongin juga posisi kaki gitu ya, jadi jarak antara pedal gas dan pedal rem itu deket ya. Jadi enak banget buat perpindahan antara dari gas ke rem. Apalagi kan memang ada varian manualnya, itu lebih memudahkan ketika kita melakukan heel and toe gitu. Dan ketika kita pindah gigi, itu ada suara letupan di knalpot, karena memang mobil ini kan ada Valvetronic. Seru banget, seru. Nah, ini tarikannya kita agak sedikit. Wah, gokil tarikannya. Untuk peredaman kabin memang di mobil ini tuh suara kalau nggak berisik ya. Jadi suara road noise-nya itu berisik. Tapi suara angin di luar, suara mobil, suara motor berisik itu bisa terjaga dengan baik. Yang penting sih jangan sampai suara mesinnya jadi kedep. Karena gue nggak suka mobil sport suara mesinnya halus. Gue lebih suka yang berisik mobil sport. Jadi memberikan kesan rasa menantangnya tuh lebih ada gitu. Enaknya juga di mobil ini juga tersedia fitur cruise control ya. Jadi ketika kita di tol mau nyantai, mobil ini bisa diaktifkan cruise controlnya sesuai dengan kecepatan yang kita mau. Dan ini bisa disetting lewat bagian setir, bagian kiri. Nah udah gitu, yang kelebihan di mobil ini, dia itu memudahkan para pengendara. Jadi ketika kita mau parkir paralel atau mau parkir biasa, ketika kita masuk gigi mundur, itu dia spion sebelah kiri tuh akan turun semaksimal mungkin supaya visibilitas kita ke jalan jadi lebih ada. Nah ini kita tes sedikit nih tarikannya. Gila, G-force-nya gede banget. Jadi ketika di gaspol itu spinningnya tuh dari gigi 1 ke 2 itu terus spinning. Tapi mobilnya tetap terkontrol ya. Dia nggak liar gitu kayak mobil yang nggak ada traction control-nya. Ini mobil tetap terkontrol meskipun traction control itu dimatiin. Harga mobil ini untuk sebuah sport car cukup terjangkau guys. Untuk varian yang manual, harganya ini 2.240 juta. Sedangkan untuk tipe yang transmisi matic, harganya itu 2.080 juta. Mobil ini sangat worth it karena kalian masih bisa mejeng untuk harian karena mobil ini masih nyaman. Tapi begitu kalian iseng gatel, wah mobil ini sih fun to drive banget ya. Udah kencang dan juga handlingnya itu presisi banget ya. Ini yang ngebuat gue gak bisa turun dari mobil karena mobil ini terlalu fun to drive. Udah gitu top speednya bisa 285 km per jam yang which is itu kencang banget. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video kabar oto selanjutnya. Dadah.